Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, baik kelas 9A maupun kelas 9B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran online ini secara maksimal ya. Jadi kalian bisa menyerap ilmunya dengan maksimal gitu ya. Oke, masih pembahasan di bab yang sama tentang persamaan kuadrat. Kalau kemarin kita sudah mencari akar-akarnya ya. Kemarin kan kita sudah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Nah, kalau sekarang yang akan kita pelajari adalah sifat akarnya ya. Jadi kalau kemarin kita mencari akar-akarnya, sekarang sifat-sifat akarnya. Kenapa sih kita mau pelajari sifat akar gitu kan? Di sini sudah dijelaskan sama Ibu, sudah Ibu tulis. Kenapa kita harus mempelajari sifat akar? Agar sebelum kita menggunakan cara faktor atau kuadrat sempurna atau rumus kuadratik, kita bisa tahu apa ada hasilnya atau tidak sih. Maksudnya ada akarnya apa enggak sih? Terus akarnya itu hasilnya sama atau beda gitu kan ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke dalam contoh ya. Selanjutnya di sini Ibu sudah menstrukturkan sifat akar itu dipengaruhi oleh diskriminan atau sangat dipengaruhi oleh diskriminan dan bergantung pada diskriminan. Sedangkan diskriminan ini simbolnya adalah D. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Rumus diskriminan ini sebenarnya ada di dalam rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di dalam sini nih. Kan X 1,2 min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, yang di dalam akar ini sebenarnya adalah rumus diskriminan. Jadi ini memang faktor untuk menentukan apakah akarnya ada apa tidak ya. Sebenarnya yang paling yang paling akurat dalam menentukan akar-akar itu sebenarnya adalah cara apa? Cara rumus kuadratik ya. Karena dengan rumus kuadratik ini di sini tuh sudah memakai rumus diskriminan. Jadi kita bisa tahu oh ada apa tidak nilai hasilnya gitu ya. Kalau faktorisasi sama melengkapi kuadrat sempurna, takutnya kita sudah jauh-jauh mengerjakannya tapi ternyata tidak ada hasilnya gitu ya. Kenapa yang paling akurat rumus kuadratik? Karena di dalam rumus kuadratik ini mencakup rumus diskriminan ya. Jadi yang B kuadrat dikurang 4 kali A kali C itu adalah rumus diskriminan atau D. Nah, setelah kita mencari diskriminannya, nah kita kelompokkan. Diskriminan itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, D itu lebih besar dari 0 atau diskriminannya lebih besar dari 0, di mana kalau diskriminannya lebih besar dari 0 artinya dia positif ya. Nah, dia itu pasti memiliki dua akar real dan pasti akarnya juga berbeda. Sedangkan kalau diskriminannya itu sama dengan 0, nah dia hanya mempunyai satu akar real dan akarnya itu pasti sama ya. Dan kalau diskriminannya kurang dari 0, otomatis dia negatif ya. Kalau kurang dari 0 itu ya, dia pasti tidak punya akar real. Pokoknya nggak punya akar ya. Patokannya berarti apa? Angka 0. Jadi diskriminan itu dipatokkan oleh angka 0. Oke, untuk lebih jelasnya di sini Ibu punya 3 contoh ya. Contoh yang pertama ada A sama dengan A di sini yang A itu 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Yang bx kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Dan yang C, x kuadrat dikurang 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita tuh pengen tahu akar-akar dari soal-soal ini tuh berapa sih gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke mencari akar, kita harus tahu nih, sebelum kita capek-capek ya mencari menggunakan rumus menggunakan rumus faktor, terus menggunakan rumus pelengkapi kuadrat sempurna sama juga rumus ABC, lebih baik kita cari diskriminannya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Oke, ini A. Kita cari dulu, kan di rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. Berarti kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti kita untuk jawab yang bagian A dulu ya. Jawab yang A. Nah, kita cari yang A itu A-nya berapa. A itu adalah yang mengikuti variabel X kuadrat. Yang mengikuti variabel X kuadrat berarti angka 2. Berarti kita tulis 2. Kalau di sini depannya ada minusnya, berarti jangan lupa ya ditulis, berarti A sama dengan min 2 gitu ya. Terus B-nya berapa? B-nya itu adalah 5 karena yang mengikuti variabel X saja. Sedangkan C-nya itu adalah 3 apa min 3? Minus 3.
3 ya. Jadi kalau depannya min harus ditulis minusnya ya. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kita harus mencari diskriminannya. Tadi rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. Biasanya pada saat ibu memasukkan angkanya, setelah tanda kurang biasanya ibu langsung kurungin gitu ya. Jadi lihat nih ya. Yang berarti D sama dengan B-nya itu angka berapa? 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurang. Nah, ibu kurungin kayak gini biasanya agar kalian tidak terkecoh ya. 4 dikali A-nya berapa? 2 dikali C-nya berapa? Minus 3, baru tutup. Berarti sama dengan 5 pangkat 2 berarti berapa? 25 dikurang 4 kali 2, 8. 8 kali min 3 hasilnya adalah min 24. Sama dengan, nah di sini ada tanda ketemu tanda berarti harus dikali. Min kali min plus, berarti tandanya berubah jadi plus. Plus berapa? Plus 24. Ini D, ini D. Berarti diskriminannya berapa? 25 tambah 24 hasilnya adalah 49. Positif apa negatif ini? Positif. Nah, 49 ini lebih besar dari 0 apa kurang dari 0 apa sama dengan 0? Otomatis si 49 ini lebih besar dari 0. Tadi kan 49 D ya. Atau diskriminan, berarti D-nya itu adalah lebih besar dari 0. Nah, sekarang lihat D lebih besar dari 0. Berarti ini kita masuk ke sifat yang pertama. Pasti dia punya dua akar real dan pasti berbeda. Oke. Kalau kalian mau membuktikan silahkan. Sekarang kita buktikan bareng-bareng. Di sini ibu punya cara pamungkas sebenarnya ya dari pemfaktoran biar kalian nggak pusing-pusing. Tadi kan kemarin pemfaktoran itu punya 4 rumus ya, dari yang 2 suku sama yang dari yang suku 2 sama yang suku 3. Nah, kalau sekarang ibu gabungin aja ya. Jadi di sini kan katanya rumusnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 ya, sama dengan nolnya dulu nggak ibu tulis deh ya. Nah, caranya ini kalian kalikan suku pertama dengan suku ketiga terlebih dahulu ya. Bu, tandanya diikutin nggak usah ya. Jadi yang ini tandanya 2, ini kan tandanya plus, yang ini tandanya min, ini nggak usah diikutkan, angkanya saja. Berarti berapa? 2 kali 3 sama dengan 0, sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Setelah itu dari angka 6 ini kalian cari faktor. Oke, kita cari faktor dari 6. Berapa kali berapa biar menghasilkan 6? Otomatis di sini adalah 1 kali 6. Berapa lagi? 2 kali 3. Berapa lagi? 4 nggak ada, 5 nggak ada. Oke, cukup. Nah, sekarang kita punya baris 1 sama baris kedua. Kira-kira tadi kan yang sudah kepake suku pertama sama suku kedua. Sedangkan yang mau kita cari adalah, yang belum kepake adalah suku tadi kita yang udah pakai adalah suku pertama dengan suku ketiga, yang belum kepake adalah suku kedua. Berarti dari baris ke-1 sama baris kedua cari bilangan yang kalau ditambah atau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Kira-kira yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Kalau ya kan yang bawah ya. Yang bawah bisa. Tapi Bu, yang atas juga bisa Bu menghasilkan. Kalau misalkan dikurang 6 kurang 1 hasilnya 5. Ini juga bisa Bu kalau ditambah. Kan kata Ibu kalau misalkan boleh ditambah boleh dikurang ya. Kira-kira yang mana nih yang bisa menghasilkan? Coba deh kita cek dulu yang atas ya, biar kalian gak bingung ya. Oke, kita cek dulu yang atas. Kalau Ibu pakai yang 6 sama 1, kita bikin cabang gini ya. Nah, sekarang 2 itu perkalian dari 1 kali 2. Betul? Ya kan? Bu, kalau 2-nya di sini, 1-nya di sini boleh nggak? Boleh. Ya, sekarang x kuadrat itu perkalian dari x kali x. Betul nggak? Coba kita kalikan 1 kali 2, 2. X kali x, x kuadrat. Betul. Ya, sekarang. Nah, kalau udah kayak gitu, kita kasih ini. Kasih senyum. Nah, yang ini masih kosong, jangan kita isi dulu. Yang boleh kita isi itu hanya bagian cabang yang pertama ya, cabang dari suku pertama. Nah, kita isi dulu yang ini nih, si suku kedua. Tadi kan kita katanya mau ngambil yang 1 sama 6. Coba kita cek. Kita tulis dulu yang angkanya besar. Ini 6, ini 1. Karena di sini tengah-tengahnya variabel x, maka kita kasih ini x, ini x. Dan kata Ibu kalau di tengah ini wajib ditambah. 6 tambah 1 hasilnya berapa? 7.
Sedangkan di sini butuhnya berapa? 5. Kalau gitu enggak. Kalau di sini di sini tandanya minus. 6x ditambah min 1x, otomatis hasilnya adalah 5x. Benar nggak? Benar ya? Kalau sudah, nah kalian tinggal pasangkan. Ini kan kosong. Nah, di sini kan Ibu udah membuat alur jalan ya. Katanya ini yang kosong ini pasangannya berarti dengan siapa? 2x. Artinya, tapi pada saat kalian melalui jalur ini, kalian ketemu dengan 6x. Artinya nanti 6x dibagi. Ini siapa? Ketemu siapa tadi? Katanya cabang ini berhubungan dengan 2x, berarti dibagi dengan 2x. Hasilnya adalah x bagi x habis. 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti di sini hasilnya adalah 3. Oke, cabang yang kosong yang belakang ini berhubungan dengan si 1x. Pada saat kalian jalan ketemu dengan min 1. Berarti otomatis min 1x dibagi dengan, jadi yang di atas itu yang di tengah dulu ya, baru dengan ujungnya. Dibagi dengan 1x sama dengan x bagi x habis. Min 1 bagi 1 hasilnya min 1. Oke, coba kita cek. 3 kali min 1 hasilnya min 3. Sama nggak dengan atas? Sama ya. Kalau gitu, hasil faktornya adalah ini kita kasih A, ini kita kasih B, ini kasih C, ini kasih D. Ya, biar kalian nggak bingung. Nanti kalau udah kayak gini, A itu dipasangkan dengan C, sedangkan B dipasangkan dengan D. Gitu nanti. Nah, kita cari A-nya itu tadi berapa? 1x, atau Ibu tulis X saja. Ya kan? Ditambah C-nya itu berapa? 3, berarti ditambah 3. B-nya itu berapa? B-nya itu 2x, ditambah D-nya berapa? D-nya min 1, berarti tulis min 1. Kita tulis ulang ya. Berarti ini x tambah 3, x 2x ditambah min 1. Ya, gitu kan ya. Jadi sekarang kita tambahin nolnya deh ya, sama dengan 0. Nah, di sini kan ada tanda positif sama negatif ya. Kita kalikan dulu deh biar nggak ada tanda yang berhadapan. X tambah 3, berarti ini 2x min 1 sama dengan 0. Ya kan? Ternyata kalau pada saat kita pakai yang ini dia bisa gitu ya. Bu, kok pakai yang ini, emang kenapa nggak bisa? Nanti deh kita cek. Yang pakai yang ini, kalian kalau teliti pasti hasilnya tidak ketemu. Kalau kalian teliti ya, tapi kalau kalian ceroboh pasti hasilnya Bu sama aja bisa ketemu, tapi kalau kalian sangat teliti pasti hasilnya nggak ketemu, beda gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, seperti biasa kayak kemarin, kita ini kan rumah pertama, ini rumah kedua ya, kita cari masing-masing rumahnya. Berarti yang rumah pertama dulu ya, x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dikurang 3, berarti x nya adalah min 3. Ini rumah pertama. Rumah kedua, 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 ditambah 1, berarti 2x sama dengan 1. X nya adalah 1/2. Oke, ternyata dapat ya. Ternyata hasilnya adalah 2 akar yang berbeda. Bu, tapi kan satunya negatif, nggak masalah gitu. Yang masalah yang negatif ada apabila si diskriminannya itu kurang dari 0, itu yang bermasalah gitu ya. Nah, tapi kalau kalian ketemunya si akarnya itu negatif ya nggak masalah gitu. Ternyata akarnya itu dapat 2 dan dia itu dua-duanya hasilnya angkanya berbeda. Ini maksudnya dari sifat yang pertama. Oke. Kita masuk untuk sifat yang kedua. Ini ada contohnya adalah x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Kita tulis ulang di sini. Yang B tadi berapa? X kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita sebelumnya berarti kita harus cari diskriminannya terlebih dahulu. Oke, kita cari A-nya dapat 1 karena dia nggak ada lagi angka di depan variabel x kuadrat. Terus B-nya dapat min 2 karena di depannya ada tanda negatif, berarti harus tulis. Berarti C-nya dapat berapa? C-nya dapat 1. Oke, kalau gitu kita masukkan rumus diskriminan, berarti B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ya, jadi D sama dengan, masukkan B-nya berapa?
min 2. Nah, kalau kalian punya hasilnya negatif terus dikuadratkan, berarti kalian harus dikurungin min 2 pangkat 2, maksudnya kayak gitu ya. Dikurang, baru kalian kurungin lagi. 4 dikali A-nya berapa? A-nya 1, terus C-nya juga 1. Oke, D sama dengan, nah ini kan yang dikurungin si tanda negatif sama angka 2, berarti ini otomatis yang dipangkatkan juga ada dua bentuk, ada bentuk negatif sama bentuk 2. Negatif kuadrat, berarti hasilnya negatif kali negatif, hasilnya berarti positif, maksudnya kayak gitu kan ya. Terus 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4, berarti kita tulis, berarti sini adalah hasilnya positif 4, karena negatif kali negatif hasilnya positif, 2 kali 2 hasilnya 4, karena yang dipangkatkan adalah sebanyak 2 kali ya. Terus dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 1 4, berarti 4 dikurang 4, berarti diskriminannya adalah 0. Nah, berarti yang D sama dengan 0 ini ada di suku sifat kedua. Pasti dia punya satu akar real dan akarnya pasti sama nilainya. Coba kita cek ya. Kita cek sekarang pakai tadi aja ya rumus yang ibu punya ya. Berarti kita kalikan suku pertama dengan suku ketiga. Ini kita kalikan, ini depannya angka 1, ini depannya suku pertama 1, suku ketiga 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Wah, kalau udah kayak gini enak nih, berarti faktor dari 1 adalah cuma 1 dong, 1 dengan 1 doang. Ya udah, kita bikin bagan. Kita juga bikin bagan yang ini. Kita selanjutnya bikin senyum di sini. Jadi dia tuh lagi senyum ya. Oke, nah x kuadrat itu perkalian dari x kali x. Ini sebenarnya ada angka 1 ya depannya, biar kalian nggak bingung, berarti ibu kasih angka 1 aja dulu depan ya, biar kalian nggak bingung. Nah, terus di sini, ini kan faktor dari 1 itu hanya 1 kali 1, nggak ada angka lain kan, otomatis di sini ibu ambil ini 1, ini 1. Karena ini variabelnya x, berarti di sini x, di sini juga x. Dan ini kata ibu wajib ditambah. Kalau 1x tambah 1x hasilnya adalah 2x, sedangkan di sini suku kedua mintanya min 2x. Tapi ini hasilnya adalah positif 2x. Jadi bagaimana biar hasilnya negatif? Ya udah, ini kasih negatif, ini juga kasih negatif. Coba kita cek. Hutang 1, hutang lagi 1. Hutangnya nambah banyak nggak? Nambah banyak dong. Jadi hutangnya berapa? Hutangnya jadi 2x. Karena hutang tandanya berarti negatif. Oke, sampai situ ngerti ya? Nah, sekarang gini. Ini yang kosong ini berhubungan dengan yang ini kan. Nah, tapi pada saat kalian jalan ketemu dengan min 1x, berarti hasilnya adalah min 1x dibagi dengan 1x. Coret habis. Min 1 bagi positif 1, hasilnya pasti min 1. Berarti di sini tulisnya min 1. Terus ini juga kosong, ketemu min 1x sama 1x, berarti sama dong hasilnya. Min 1x dibagi 1x hasilnya adalah min 1. Berarti di sini juga min 1. Coba kita cek dulu ya. Min kali min plus 1 kali 1, 1. Ternyata udah sama. Nah, kalau gitu tadi sama kayak tadi. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ya, rumah pertama berarti A sama C. Rumah kedua berarti B sama D. Kita masukkan A-nya berapa? 1x, atau ibu tulis x aja ya. Terus C-nya berapa? C-nya min 1. Sedangkan sini wajib ditambah. Ya udah, kalau gitu langsung aja deh min 1 ya. Terus B-nya berapa? B-nya 1x, atau ibu tulis x saja. D-nya berapa? Min 1, sedangkan di sini tambah. Berarti plus kali min hasilnya pasti min 1 juga. Nah, baru kita tulis sama dengan 0. Nah, sekarang rumah pertama kita cari ya. X min 1 sama dengan 0. X-nya adalah 0 tambah 1. X-nya adalah 1. Rumah kedua kita cari. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 1. X sama dengan 1. Lihat nggak? Hasilnya sama. Ya kan? Hasilnya ini 1, ini juga 1. Pas. Berarti kalau misalkan hasilnya sama, berarti akarnya cuma ada 1. Gitu ya. Ngerti sampai situ? Nah, ini untuk sifat yang kedua. Bu, kalau di sini 2, di sini 2, ya tetap. Berarti akarnya tetap ada 1. Berarti hasil akarnya adalah 2 gitu ya. Terus kita masuk ke yang contoh ketiga, x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Oke, di sini yang C gue tulis x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi sebelum kita cari faktornya, kita cari dulu diskriminannya. Berarti kita tulis A-nya berapa? A-nya dapat 1.
B-nya dapat min 2, C-nya dapat 5 ya. Nah, kita cari D sama dengan rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C, gitu kan? Sama dengan B-nya berapa? B-nya dapatnya? B-nya dapat min 2, berarti kita kurungin kayak tadi, min 2 pangkat 2 dikurang 4, maaf ini kurungin ya, kali A nya 1 kali C nya 5, terus sama dengan min 2 kuadrat, min kali min plus 2 kali 2 4, berarti 4 dikurang 4 kali 1 4 kali 5 20, kurang 20, berarti hasilnya adalah min 16. Nah, ternyata kalau min, jadi 6 ini kan D itu min 16, sedangkan min 16 itu pasti kurang dari 0, otomatis D-nya juga kurang dari 0. Kalau kayak gitu, apakah dia punya akar? Sifat yang ketiga kita lihat, tidak punya akar real ya. Berarti kalau dia tidak punya akar real, kalian nggak usah pakai cara kayak gini untuk menentukan akarnya, gitu ya. Oke, mengerti sampai sini? Kalau sudah mengerti berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh terakhir ya, tentang apa tadi? Tentang sifat akar. Di sini Ibu tulis tentukan akar dari persamaan berikut. 3x kuadrat tambah 20x dikurang 7 sama dengan 0. Sebelum kita mencari ke akarnya, kita tentukan dulu diskriminannya ada apa enggak. Nah, terus kalau ada pun nanti masuk ke sifat 1, 2 atau 3 gitu ya. Oke, kita cari berarti A-nya dapat 3, ya kan? Terus B-nya dapat 20. Wah, C-nya dapat minus 7, lumayan besar ya. Kita masukkan ke rumus diskriminan, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, sama dengan B-nya berapa? 20 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali minus 7, ya kan? Sama dengan 20 kuadrat, berarti 400 dikurang 4 kali 3, berapa? 21. 4 kali 3, 12. 12 kali min 7. Entar dulu lagi, kita cari tandanya dulu ya. Plus kali plus, plus kali min, pasti hasilnya adalah min. 3 kali 7, boleh ya, kayak gini juga ya. 3 kali 7, 21. 21 kali 4 berarti 84. 84 gitu ya. Nah, terus otomatis di sini 400 min ada tanda yang berhadapan, berarti harus dikali. Min kali min hasilnya adalah plus. Plus berapa? 84. Berarti hasilnya adalah 484. Gitu ya. Ternyata diskriminannya besar sekali. Diskriminannya berarti D 484, berarti si D itu lebih besar dari 0, betul? Kalau lebih besar daripada 0 berarti dia masuk ke sifat yang pertama. Pasti dia punya 2 akar real dan pasti nilainya berbeda. Oke, kalau gitu kita cek ya. Ibu tulis ulang di sini, berarti di sini adalah 3x kuadrat ditambah 20x dikurang 7 sama dengan 0. Kalikan suku pertama dengan suku ketiga, tandanya nggak usah dibawa. 3 kali 7 sama dengan 21. Cari faktor dari 21. 1 kali 21, 3 kali 7. Lihat suku kedua, nilainya 20. Kira-kira baris ke-1 apa baris kedua yang menghasilkan 20? Otomatis baris pertama ya, karena 21 dikurang 1 hasilnya bisa 20. Oke, kita cek begini ya. Ini kita beginikan, kita bikin senyum ya. Nah, berarti di sini adalah 3 itu perkalian dari 3 kali 1, ya kan ya. X kuadrat itu perkalian dari X dengan X. Coba kita cek, 3 kali 1, 3. X kali X, X kuadrat, ya kan. Nah, sekarang tadi kita ngambil baris pertama, ya kan. Baris pertama itu yang paling besar, pokoknya yang ditulis adalah yang besar terlebih dahulu. 21 kan yang paling besar ya. Jadi kita tulis di sini 21 baru angka 1. Karena yang di tengah itu variabelnya X, maka ini kasih X, ini kasih X, dan ini wajib ditambah. Kalau ditambah 21X tambah 1X hasilnya 22, sedangkan mintanya 20. Berarti harus ada yang negatif. Siapa yang negatif? Otomatis min 1X. Coba cek, 21X ditambah min 1X. Punya hutang 1 dibayar 21. Lunas hutangnya malah lebih, bayarnya jadi 20X. Sama tidak? Sama ya, hasilnya juga positif. Nah, ini kosong cabangnya dengan yang ini, tapi bertemu dengan yang ini, berarti otomatis 21 dibagi 1. Tapi cek lagi yang ini kosong cabangnya dengan 3X, dan di tengah-tengah ada min 1X. Otomatis yang tengah dibagi ini, bisa nggak min 1 bagi 3?
bisa si 3-nya dibalik, jangan tulis di sini. Tapi 3-nya tulisnya di sini. Jadi ini 3, ini 1. Ini 1 ya. Jadi boleh, tadi kan kalau yang ini 3, ini 1. Sekarang dibalik, ini 1, ini 3, ini jadi 1. Kalau tadi kan ini 3, yang ini 1. Sekarang yang itu hapus, jadi 3, ini 1. Kalau ini pada saat ini kosong, cabangnya yang ini, tengah-tengahnya yang ini, tengah bagi ini bisa nggak? Bisa kan? Berarti kan gini kan nanti 21x dibagi 3x. X bagi X habis, sisa 21 bagi 3 hasilnya 7. Oh ternyata bisa 21 kalau bagi 3. Kalau 1 bagi 3 nggak bisa, berarti harus dibalik yang ini. Sedangkan kalau yang tengah ini yang harus ditulis adalah yang lebih besar terlebih dahulu. Berarti ini mah nggak usah diacak-acak yang ini mah ya. Yang harus diacak-acak adalah bagian yang ini gitu ya. Berarti 21 dibagi 3 hasilnya 7. Berarti sini tulis angka 7. Nah sekarang cabang ini kosong, di tengahnya min 1, cabangnya 1, berarti min 1x dibagi 1x. Coret, min 1 bagi 1 hasilnya min 1. Sekarang kita cek dulu, plus kali min, betul. 7 kali 1 hasilnya 7, betul. Kasih ini A, ini B, ini C, ini D. Ya udah kita masukkan langsung berapa? A pasangannya dengan C, terus B pasangannya dengan D, baru sama dengan 0. A nya berapa? A nya 1x atau x saja. C nya berapa? 7, karena di sini positif berarti plus 7. B nya 3x, C nya min 1, berarti tulis langsung min 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah kalau udah kita cari rumahnya masing-masing gitu ya. Berarti ini x plus 7 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 7. Karena di sini 0, ini kan plus 7 pindah jadi min 7. 0 dikurang 7 hasilnya pasti min 7 juga. Nah terus yang ini 3x min 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1 ya kan, jadi min 1 pindah jadi plus 1, jadi x sama dengan 1/3. Nah ternyata ada 2 akar dan dia nilainya berbeda. Jadi HP-nya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 7,1/3. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak berarti yang sifat akar kita selesai ya. Nah, materi kita yang terakhir adalah tentang jumlah dan hasil kali akar ya. Nah, ini kan akar itu katanya dimisalkan itu pasti memiliki 2 akar, ada x1 sama x2. Ya, kalau dijumlahkan akar itu jadi kayak gini, jumlah itu kan tambah ya. X1 ditambah X2 pasti rumusnya adalah min B per A. Sedangkan kalau dikali X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Jadi maksudnya adalah akar pertama ditambah akar kedua, ini rumusnya. Kalau yang ini maksudnya akar pertama dikali akar kedua, ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat tambah 9X dikurang 4 sama dengan 0. Tentukan A, X1 tambah X2, B, X1 tambah 3 ditambah lagi X2 tambah 3, dan yang C, X1 dikali X2. Oke, kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat ditambah 9X dikurang 4 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau kayak gini kalian harus tahu A-nya dulu berapa. A-nya 1 ya kan ya, karena yang di depan X kuadrat itu ada angka 1. B-nya berarti 9. Terus C-nya berarti minus 4. Oke, sekarang yang ditanya kita masuk X1 ditambah X2. Udah ada rumusnya nih. Kalau ini kan penjumlahan, rumusnya kalau penjumlahan adalah min B per A. Berarti di sini sama dengan min B per A. Ingat rumusnya adalah min B per A. Di sini ada negatif berarti nggak usah di kotak-katik lagi. Oke, sama dengan B-nya dapat 9, berarti min 9 per A-nya dapat 1. Bu, kalau B-nya negatif juga berarti bagaimana? Berarti ditulis nanti min dalam kurung min 9 gitu ya. Kalau dia B-nya itu negatif juga. Min 9 bagi 1 hasilnya adalah min 9. Gitu. Terus yang B ya. Yang B katanya X1 ditambah 3 ditambah lagi X2 ditambah 3. Nah, kalian kalau ketemu kayak gini kalian jangan bingung ya. Di sini itu hanya main kurung ya. Nah, kalau gitu kita buka aja kurungnya. Kita buka kurungnya jadi X1 tambah 3 ditambah X2 ditambah 3. Ini kan cuma main kurung ya. Nah,
Ini yang nggak punya variabel bisa kalian tambahkan. Berarti di sini X1 kita deketin nih, X2 ditambah X2 ditambah lagi 3 tambah 3 berarti berapa? 6. Ya udah. Ini kan yang ini kan penjumlahan akar, ya kan? X1 tambah X2 hasilnya tadi dapat berapa? Min 9 kan? Berarti kita tulis nih min 9 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah punya hutang 9 dibayar 6, berarti pasti punya hutang lagi 3 gitu. Ya. Terus yang terakhir yang C. Yang C adalah X1 kali X2. Wah, ini perkalian ya. X1 kali X2. Katanya ada rumusnya. Rumusnya adalah C per A kalau perkalian. Kita tulis C per A. C-nya berapa? C-nya dapat min 4. Min 4 dibagi A-nya dapat 1. Min 4 bagi 1 bisa ya. Min bagi plus, min 4 bagi 1 hasilnya 4. Kalau selama dia bisa dibagi silahkan dibagi. Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, pertemuan kita cukup sampai sini saja ya. Jadi kalau Ibu review, sifat akar itu sebenarnya dipengaruhi oleh diskriminan. Sedangkan diskriminan itu sendiri itu punya 3 sifat. Yang pertama lebih besar dari 0, pasti punya 2 akar real dan berbeda. Terus yang kedua itu sama dengan 0, di mana akarnya itu hanya 1 dan sama pastinya. Dan yang ketiga adalah diskriminannya kurang dari 0 atau negatif hasilnya ya, pasti tidak punya akar real gitu ya. Nah, sedangkan untuk jumlah dan hasil kali akar itu ada 2 rumus ya. Yang pertama untuk rumus jumlah akar itu X1 tambah X2 itu rumusnya jadi min B per A. Sedangkan kalau kali akar berarti rumusnya adalah C per A gitu ya. Oke, sampai sini saja dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.